Di dunia ekspor, reputasi itu lebih mahal daripada diskon. Sekali kamu dikenal sebagai partner yang telat ngirim dan susah dihubungin, tamat sudah riwayatmu di level internasional. Evaluasi terus, lihat data, produk mana yang laris, negara mana yang potensial, layanan mana yang harus diperbaiki. Jangan nyaman karena ekspor itu maraton. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Kamu tahu nggak, katanya Indonesia itu kaya, atau bahkan kaya banget. Tapi entah kenapa, yang kaya justru importir luar negeri yang beli produk dari kita dengan harga murah. Lalu mereka menjual lagi di negaranya dengan harga yang bikin mata kiri kita berkedut-kedut. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita cuma jadi tukang kirim bahan mentah, tapi nggak jadi pemain utama? Hari ini, giliran sama aku, Vino. Kita nggak akan ngomongin teori ekonomi kelas berat yang rumit, ribet, seperti para akademisi, atau seminar motivasi yang ujung-ujungnya jualan buku atau jualan kelas. Kita akan ngomongin yang nyata, yang real, yang bisa kamu lakukan dari dapur rumah, atau gudang sempit, atau bahkan cuma bermodalkan HP dan niat yang tinggi. Judulnya, Ekspor Pertama Sukses, Langkah Demi Langkah untuk kamu yang masih pemula. Siapin telinga, buang gengsi, dan buka catatan. Jangan lupa siapkan kopi dan gorengannya. Karena kamu, kalau cuma menunggu sempurna buat memulai ekspor, ya mending kita jualan mimpi aja sekalian. Ekspor itu bukan sekedar ngirim barang ke luar negeri. Kalau kamu pikir ekspor cuma soal bungkus rapi dan kirim lewat pelabuhan, ya selamat datang di dunia nyata, di mana buyer luar negeri itu akan cerewet, picky, dan nggak akan beli kalau produknya nggak punya value dan punya cerita yang bagus. Jadi, sebelum kamu berpikir untuk jual kemana-mana, tanya dulu produkmu apa, kenapa orang harus tertarik dengan produkmu. Misalnya, kamu jualan keripik pisang. Di sini sih biasa aja, tapi di luar negeri bisa jadi cemilan yang eksotik. Tapi syaratnya satu, kemasan harus kece, branding yang niat, dan kamu tahu siapa target market yang harus kamu sasar. Negara mana yang suka makanan ringan misalnya, siapa yang lagi memiliki tren healthy snack, dan yang paling penting, jangan ikut-ikutan tren di TikTok. Lakukan riset bro, atau kamu hanya jadi eksportir yang dikasih bintang 1 oleh Amazon. Produk tanpa riset itu kayak kita jualan bakso di tengah gurun pasir. Mungkin enak, tapi siapa yang mau beli? Jadi, mulai kenali produkmu, atau biasa disebut product knowledge. Terus, kenali siapa yang butuh, atau cari demand-nya. Karena eksportir itu bukan soal keberuntungan, atau soal relevansi. Masih banyak yang berpikir bahwa ekspor itu bisa dilakukan tanpa legalitas. Legalitas itu bukan beban, itu amunisi, itu senjata perang untuk ekspor. Kalau kamu belum punya NIB, NPWP, dan perizinan yang lainnya, artinya kamu belum siap ekspor. Kamu baru siap bikin masalah. Bayangin gini, kamu nemu buyer keren dari Kanada, udah ada siap bayar mahal, udah suka dengan produk kamu, tapi pas dia tanya, do you have export license? Kamu jawab, belum sih, tapi kita bisa atur. Lah, itu sama aja kayak kamu ngelamar kerja tapi lupa bawa CV. Niat gak sih? Niat sih, tapi nggak profesional. Legalitas itu bukan bikin susah, justru itu yang bikin kamu self-confident. Karena di dunia ekspor, trust atau kepercayaan buyer itu adalah segalanya. Kalau kamu masih mikir ngurus izin itu ribet, coba bandingkan sama ribetnya menjelaskan ke buyer kenapa barangnya ditahan oleh bea cukai di pelabuhan selama 3 minggu. Kebanyakan orang berpikir buyer itu kayak jodoh, datang sendiri tanpa diundang, atau datang sendiri kalau sudah waktunya tiba. Itu salah besar, Besti. Buyer itu kayak investor. Dia datang kalau kamu kelihatan menarik dan siap. Jadi berhenti menunggu. Mulai cari seperti di platform B2B kayak pameran dagang seperti Trade Expo Indonesia, atau bahkan lewat LinkedIn. Iya, LinkedIn. Bukan cuma buat cari kerja, tapi cari cuan. Jangan ngarep dari satu buyer lalu galau pas di ghosting. Kamu perlu strategi, bikin katalog produk, punya website, aktif di media sosial, dan tolong ya, stop upload
produk blur dengan caption ready stock sis. Kita lagi main di level internasional bro, bukan grup jualan RT. Buyer itu suka kejelasan, spesifikasi, harga, timeline, dan cara kirim harus clear. Bukan cuma kasih harga, chat aja ya kak. Kalau kamu masih pakai gaya jualan live TikTok buat ekspor, mending tunda dulu deh. Upgrade dulu mindset dan cara berkomunikasi. Barang udah deal, harga udah cocok, tapi kamu bingung gimana cara kirimnya. Nah, ini jebakan level 2 bagi eksportir pemula. Banyak yang bersemangat di awal, tapi tumbang di logistik. Kirim barang ke luar negeri itu bukan cuma bubble wrap dan lem lakban. Kamu harus paham dan ngerti Incoterm, ngerti biaya kirim, dan tahu perbedaan FOB sama CIF. Serius, bukan cuma singkatan doang. Di sini, peran freight forwarder penting. Jangan pelit buat konsultasi atau bayar jasa profesional. Mereka tahu cara main di pelabuhan, ngerti route pengiriman, dan bisa bantu kamu ngisi dokumen ekspor biar nggak nyangkut. Karena kalau kamu nekat ngurus semua sendiri tanpa ngerti, siap-siap barangmu muter-muter di laut kayak kapal hantu. Dan satu lagi, jangan asal nebak harga. Hitung semua biaya produksi, kemasan, pengiriman, asuransi, sampai biaya tak terduga. Jangan sampai kamu kirim satu kontainer, tapi pulang cuma bawa pengalaman dan utang logistik. Ekspor itu bukan seperti one night stand, tapi hubungannya jangka panjang. Kalau kamu pikir ekspor selesai begitu barang sampai, berarti kamu belum ngerti cara mainnya. Buyer yang puas itu bisa repeat order, bisa merekomendasiin kamu ke jaringan bisnisnya, dan bikin kamu naik kelas tanpa perlu promosi murahan. Jaga komunikasi, tanyain feedback, kirim katalog produk baru, dan jangan malu buat minta testimoni. Di dunia ekspor, reputasi itu lebih mahal daripada diskon. Sekali kamu dikenal sebagai partner yang telat ngirim dan susah dihubungin, tamat sudah riwayatmu di level internasional. Evaluasi terus, lihat data, produk mana yang laris, negara mana yang potensial, layanan mana yang harus diperbaiki. Jangan nyaman karena ekspor itu maraton. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Jadi, kamu masih nunggu kesempatan atau udah siap bikin langkah? Karena ekspor itu bukan buat yang udah gede, tapi buat yang niat konsisten dan gak takut ribet. Dunia gak hanya kamu lulusan mana atau modal berapa. Dunia cuma nanya, apa yang bisa kamu tawarkan dan bisa kamu kirim tepat waktu. Kalau produkmu bagus, usahamu serius, dan kamu siap belajar dari setiap kesalahan, percaya deh, pintu ekspor itu bukan hal yang mustahil. Bahkan bisa jadi jalan keluar dari pasar lokal yang makin sesak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau ekspor pertama kamu sukses, traktir kopi ya. Aku Vino.